warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair wabtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah masuk, sudah live masuk. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam hadis Nabi yang berbunyi, man shalla subha fi jama'atin faqannama shallal lail kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia itu seakan-akan sholat malam semalam suntuk. Kira-kira kalau misalkan saya tanya di sini, ada yang mampu sholat semalam suntuk, Pak? Kayaknya nggak ada yang mampu ya. Termasuk yang ngomong ini yang nggak mungkin mampu. Wong kalau kita Ramadan saja sholat tarawih kadang-kadang ngambil yang sedikit, ngambil yang 8, bukan nggak boleh, boleh. Wong sholat saja boleh, nggak masalah. Ngambil yang sedikit, yang 8, itu pun dilihat imamnya cepat atau tidak. Makanya biasanya saya mengingatkan ke jamaah saya, ya, ini mau versi cepat atau versi lambat? Cepat, pasti jawabannya kayak gitu. Kalau jawabannya versi cepat, maka pengingat saya beda. Tidak sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Tapi monggo para jamaah siapkan SIM STNK, sabuk pengaman jangan lupa, helm juga jangan sampai tertinggal, khawatir ditangkap polisi. Jadi pengingatnya beda. Kalau misalkan requestnya cepat dan requestnya lambat. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan fikih seputar masjid. Di sini sudah ada beberapa file. File yang pertama sudah kita bahas tentang definisi masjid. Kita sudah bisa membedakan yang disebut masjid itu apa, yang disebut musola itu apa. Sedikit review bahwa kalau masjid itu pasti diwakafkan, sedangkan musola belum tentu diwakafkan. Makanya bedanya ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia bisa sholat tahiyatul masjid, bisa niat iktikaf di dalamnya. Wanita haid dilarang masuk ke dalam masjid, tapi beda dengan musola. Kalau musola niat iktikaf tidak masuk di dalamnya, wanita haid masih boleh masuk ke dalamnya. Ketika sholat tahiyatul masjid ya tidak ada di musola. Nah, itu yang membedakan, dan itu sudah kita bahas secara tuntas di pertemuan yang pertama. Nanti ada lanjutan-lanjutannya tentang keutamaan masjid, tentang membangun masjid, fungsi masjid, dan juga termasuk pembahasan masalah kepengurusan masjid beserta dana-dananya itu nanti gimana. Apakah boleh nanti kota infak yang ada di sini, misalkan ada salah satu jamaah yang sakit, terus kemudian kita ambil sebagian, kemudian kita kasihkan kepada jamaah yang sakit, kira-kira boleh atau tidak, Pak?
Boleh tidak kira-kira kalau seperti itu? Nanti akan dirinci itu kota infaknya itu untuk apa. Kalau memang kota infaknya untuk kemakmuran masjid, anggap saja tulisannya infak masjid, maka itu murni untuk kemaslahatan kemakmuran masjid. Gak boleh diutak-atik untuk kepentingan luar masjid. Meskipun jamaah yang sakit itu tidak termasuk kemakmuran atau kemaslahatan masjid itu. Makanya gak boleh sembarang kita ambil sebagian, ada jamaah sakit terus kemudian kita serahkan kepada mereka, hukumnya haram. Tetapi kalau misalkan untuk kebutuhan masjid, speaker sound rusak, misalkan sound ini diganti sound horeg, ya, boleh tidak kira-kira? Ya, jadi biar ngajinya lebih spektakuler misalkan. Boleh kalau memang untuk kepentingan masjid. Tapi kalau di luar masjid tidak boleh, kecuali memang ada kotak khusus. Ada yang memang untuk kotak infak masjid, ada memang kotak untuk sosial misalkan. Di mana kotak untuk sosial itu bisa untuk duafa, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, santunan dan lain sebagainya, maka boleh diambilkan dari kotak infak yang sosial itu. Itu keperuntukannya untuk umum, cuma yang mengelola takmir. Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Nah, sekarang kita masuk urutan yang kedua tentang keutamaan masjid. Dan ternyata keutamaan masjid itu banyak sekali. Cuma sebagian saja yang akan disebutkan dan dibahas pada kesempatan pagi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan masjid, yang pertama adalah masjid itu adalah sebaik-baik tempat di bumi. Jadi kalau ada tempat yang paling mulia di sisi Allah yang ada di dunia di zaman sekarang, maka tempat itu adalah masjid. Sedangkan sebaliknya, kalau ada tempat yang paling buruk di muka bumi, maka tempat itu adalah pasar. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan khairul biqa'i al-masajid wa syarrul biqa'i al-aswaq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis yang lain juga mengatakan khairul biqa'i buyutullah. Sebaik-baik tempat itu adalah rumah-rumah Allah. Hadis yang lain juga ada anna ahabbal biqa'i ilallahi al-masajid wa abghadal biqa'i ilallah al-aswaq. Sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid, sedangkan tempat yang paling dimurkai di sisi Allah itu adalah pasar. Jadi kalau dikatakan tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar, bukan berarti maknanya kita nggak boleh bangun pasar, bukan. Ya, Rasulullah itu nyebut kata pasar sebagai tempat yang paling jelek, yang paling buruk. Kenapa? Karena di pasar itu banyak kesempatan orang-orang untuk melakukan kemaksiatan, kecurangan di dalamnya. Jadi bukan berarti kita, oh berarti gak boleh bangun pasar. Boleh. Cuma dikatakan sebagai tempat yang paling buruk karena di situ kemaksiatan juga kecurangan ada. Berbeda kalau di masjid. Ada nggak yang di sini? Di masjid ngurangi timbangan? Ya nggak ada. Wong bawa timbangan aja nggak ada kok. Bahkan jualan di masjid boleh apa enggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun online, ya. Kita misalkan pakai online, terus mengklik ya di OK di dalam masjid, itu nggak boleh itu. Itu tetap namanya jualan. Dan di antara kecurangan yang biasanya terjadi di pasar, misalkan masalah ngurangi timbangan, loh, ada kemaksiatan. Juga misalkan terjadi riba di dalamnya. Kalau misalkan ada urusan pinjam meminjam, masalah modal, dan masih banyak lagi kecurangan-kecurangan atau keburukan-keburukan yang ada di dalam pasar itu. Makanya dikatakan pasar itu sebagai tempat yang paling buruk. Dan hadis-hadis tadi yang saya sampaikan tentang mulianya masjid itu menunjukkan akan kemuliaannya masjid. Bahkan ada hadis yang berbunyi seperti ini, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bahwa Rasulullah itu bersabda, telah dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci dari hadas. Ini harus difahami, bukan berarti oh itu masjid, bukan.
oh itu masjid di luar itu. Oh bukan, bukan seperti itu. Masjid di sini memiliki makna secara bahasa, tempat sujud, artinya tempat-tempat di luar sana, meskipun tidak di dalam masjid, di dalam ruangan masjid, itu masih bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Makanya kalau sholat id, biasanya orang-orang lebih memilih sholat di mana? Di lapangan. Kenapa? Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Tapi kalau istilah dalam hadis Nabi itu dikatakan Rasulullah pergi ke musola. Musola itu tempat sholat, ruang terbuka, tidak seperti definisi musola di Indonesia. Kalau musola di Indonesia itu kan bangunan kecil untuk sholat. Enggak, kalau di zaman Nabi musolanya itu tempat terbuka, karena memang pada waktu itu Masjid Nabawi masih ukuran kecil, sehingga orang-orang ketika masuk ke dalam masjid itu tidak muat, maka akhirnya dipilih tempat yang terbuka, dan tempat yang terbuka itu tempatnya khusus, tidak sembarangan. Lapangan bola dijadikan tempat sholat, enggak, itu tempat khusus yang memang tidak dibuat sembarangan. Dan ini masih terjadi di negeri-negeri Timur Tengah. Memang ada tempat terbuka, dan ini hanya dibuka 2 kali dalam setahun, yaitu sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan wanita haid gak boleh masuk, dijaga baik-baik kesuciannya, dan itu lapangan terbuka. Jadi jumhur ulama akhirnya berpendapat bahwa afdolnya kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, akhirnya melakukan di lapangan-lapangan terbuka. Tetapi berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpendapat yang paling afdol sholat id itu tetap di masjid, apalagi kalau masjidnya luas. Buktinya apa? Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, apakah ketika sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha, orang-orang keluar enggak? Enggak, dipakai. Kenapa? Karena sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah bisa mencakup seluruh jamaah, bahkan jamaah seluruh dunia masuk di situ. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i yang afdol tetap di dalam masjid. Itu perbedaan para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi masjid pada kata hadis, dalam hadis tadi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, bahwa telah dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci dari hadas. Masjid itu maksudnya adalah semua tanah di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat, meskipun bukan berarti semua tanah di muka bumi ini hukumnya menjadi masjid. Ya, jadi masjid itu ada 2 makna. Masjid secara bahasa, tempat sholat, tempat sujud. Ada masjid secara istilah. Kalau masjid secara istilah ilmu fikih seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya kemarin baru kajian, ada yang nanya, Ustadz, saya pernah sholat di masjid, kebetulan menjadikan seseorang yang sedang duduk sebagai sutroh. Tahu sutroh? Sutroh itu pembatas. Biasanya kalau di masjid-masjid itu sebagian ada yang kayak kayu, terus ada tulisannya sutroh. Nah, ketika sutroh itu diberdirikan di sini, terus orang yang sholat berdiri di situ, maka antara sutroh dengan orang ini dilarang orang melewatinya. Bahkan hukumnya haram. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau ada orang lewat di depan orang sholat, ya, antara batas sutroh dan dengan orang yang berdiri itu, maka halangi sebisa mungkin. Kalau seandainya tetap lewat, bunuh dia, karena dia adalah setan. Tapi jangan dimaknai secara tekstual, nanti ada orang lewat dibunuh beneran. Enggak, ini menunjukkan akan keharaman. Nah, ternyata jamaah itu nanya, Ustadz, saya itu menjadikan jamaah yang sedang zikir sebagai sutroh, apakah boleh? Boleh. Jadi sutroh itu tidak hanya pembatas kecil seperti ini, dinding mendekat ke sini, ini sutroh. Tiang itu sutroh. Orang yang duduk berzikir itu juga sutroh. Makanya kalau misalkan kok di belakang kita ada orang sholat, kita lagi zikir, jangan pergi. Kadang-kadang orang nggak paham, aduh ada orang sholat, menyingkir.
Padahal itu sebenarnya menjadikan kita sebagai sutroh. Kita bantu, biarkan saja. Biarkan orang sholat tetap di belakang kita, karena memang boleh. Tapi meskipun kita membantu, jangan dilihatin orangnya, ya. Kita lagi ngadep ke kiblat, terus ada yang jadikan sutroh dilihatin. Apalagi ngeliatinnya sambil rokokan, ya tambah gak khusyuk. Nah, yang jadi pertanyaan ketika yang dijadikan sutroh itu pergi, mungkin gak paham atau zikirnya sudah selesai dan ada hajat di luar, dia pergi. Apakah boleh, Ustadz? Saya kan posisinya di tengah sana, boleh gak berjalan ke depan? Pernah gak ngelihat orang yang lagi sholat kemudian jalan ke depan? Pernah gak? Ada. Jalan mendekat ke sutroh, tujuannya adalah supaya lebih khusyuk. Lah itu kemarin ada yang nanya seperti itu, apakah boleh? Maka itu harus diperhatikan, sebenarnya sutroh itu hukumnya apa? Sutroh itu hukumnya apa, Pak? Wajib atau sunnah? Halo? Sunnah atau wajib? Nabi ketika sholat memerintahkan menghadaplah ke sutroh. Ini adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah ini menunjukkan belum tentu wajib, Pak Ali, ya. Kenapa? Karena di hadis yang lain menjelaskan Nabi sholat di mana itu tidak ada sutroh sama sekali. Makanya ketika kita menghukumi sesuatu, jangan cukup dengan satu hadis. Memang ada perintah. Nah, kalau misalkan cukup dengan hadis yang berisi perintah pakai sutroh, maka jadi wajib. Tanpa melihat hadis yang lain, Nabi itu sholat di lapangan terbuka dan tidak menghadap sutroh. Artinya apa? Kalau ada perintah kemudian Nabi pernah melakukan pernah melakukan ya dengan tidak pakai sutroh, itu artinya tidak wajib tapi sunnah. Ketika maju boleh apa enggak? Boleh. Yang penting tahu cara majunya. Yang jadi masalah jalannya biasa. Ketika jalannya biasa, gerakannya sampai 3 atau bahkan lebih, itu batal sholatnya. Wong kita ketika iktidal kadang-kadang ada yang nggak paham. Sami'a Allahu liman hamidah. Ada nggak yang tangannya gerak seperti ini? Itu kalau 3 gerakan batal. Harus langsung berhenti. Sami'a Allahu liman hamidah. Stop. Apalagi berjalan. Kalau berjalan langsung melangkah seperti biasa, maka itu batal karena pasti lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau kita bisa ngatur cara langkahnya untuk menuju ke depan, boleh-boleh saja. Caranya apa? Dicicil. 1, tutup, maju lagi, 1, tutup, sampai di sini. Pertanyaannya, ketika melakukan seperti itu meskipun tidak membatalkan, mengganggu nggak kehusukan? Mengganggu. Maka apa sebaiknya yang dilakukan? Tetap di situ. Kenapa? Karena sutroh itu sunnah, sedangkan tenang dalam sholat itu utama. Ketika berdiri itu termasuk rukun, berdiri dengan tenang itu. Itu pembahasan kemarin waktu ada orang yang tanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini, itu baru pemanasan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum. Ya. Bacaannya gimana? Kalau dia di tengah-tengah sholat, diberhenti lagi dulu bacaannya, atau baca dia baca. Kalau ada tombol pausnya kan enak ya, jadi bisa berhenti. Ini masalahnya nggak ada tombol pausnya. Apakah berhenti dulu? Sebentar, saya jawab dulu. Lebih afdol mana orang yang posisinya di tengah tadi, maju atau tetap diam? Kira-kira lebih afdol mana? Kan belum dijawab tadi. Ketika orang yang berzikir pergi, yang dijadikan sutroh, pertanyaannya, dia lebih afdol tetap diam di situ atau maju mendekat ke dinding? Pertanyaan yang mana? Jawabannya yang mana? Lebih afdol diam, Pak. Meskipun ketika maju ke depan itu tidak batal. Kalau misalkan selangkah tutup, selangkah tutup. Kenapa kok lebih afdol diam? Berdiri dengan tenang itu termasuk rukun dalam sholat. Sedangkan ini mendekat ke sutroh itu termasuk sunnah. Sedangkan tujuan seseorang mendekat ke sutroh untuk mencari kehusukan. Bayangkan dia jalan tambah husuk apa tambah buyar? Tambah buyar. Buktinya apa? Bingung ini. Saya bacanya gimana, Ustaz? Loh, itu saja sudah bingung, ya kan? Tapi kalau seandainya mau melakukan, boleh. Tapi dengan aturan 1 langkah tutup, 1 langkah. Bagaimana dengan bacaan? Baca tetap
tetap bukan dipaus, tetap mengalir sesuai bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau seandainya mau dilakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung Ustadz bahwa sebaiknya tidak melaksanakan jual beli di dalam masjid. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah termasuk diantaranya di halamannya? Karena beberapa kali kita ketika membuat sebuah acara itu mengadakan bazar di halaman masjid. Terima kasih. Ya, jual beli itu dilarang di dalam masjid. Yang dimaksud masjid itu area yang diwakafkan sebagai masjid. Yang jadi masalah, tempat itu tidak, kadang-kadang tidak semuanya area itu diwakafkan sebagai masjid. Ini kan bukan tanah wakaf. Ini fasum apa wakaf? Kalau fasum berarti ini cuma bangunannya saja. Ya, yang diwakafkan sebagai masjid adalah bangunannya saja. Artinya di parkiran masuk masjid apa enggak? Tidak. Berbeda dengan orang yang mewakafkan tanah, memang sak halamane. Ya. Ketika tanah itu diwakafkan sebagai masjid, meskipun belum ada bangunannya, itu sudah berlaku status sebagai masjid. Makanya bedakan ya. Kalau ini bukan tanah wakaf berarti bangunannya. Artinya di luar boleh. Kalau serambi itu masuk masjid masih, berarti di luarnya serambi. Kalau tanah wakaf di kampung-kampung itu kan diwakafkan itu, bahkan dipager. Nah, itu kalau sudah diwakafkan, kita berpikirnya secara urf. Urf itu umumnya kalau ada toilet ya memang itu diperuntukkan toilet wakafnya ya. Bukan itu berarti sebagai masjid, karena memang masjid membutuhkan toilet. Tetapi halaman parkir itu harus diperjelas, ini wakaf sebagai masjid atau wakaf sebagai lahan parkir. Kalau hanya wakaf sebagai lahan parkir boleh, tapi kalau ini masjid semuanya ini, berarti kita harus di luarnya. Jadi mana yang diwakafkan sebagai masjid, di situ yang tidak diperbolehkan untuk jual beli. Jelas Pak Ali? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jual beli tadi Ustaz. Terkait jual beli. Jual beli. Ya, sekarang ini kan ada jual beli online Ustaz. Kalau di masjid mungkin untuk menjual barang meskipun online itu kan kadang kita punya, kalau jual online kita punya barang lalu ada yang pesan online lalu di packing apa segala macam, itu mungkin secara umumnya kayak gitu. Tapi bagaimana dengan pembeli Ustadz? Kalau pembeli, saya ambil contoh, kalau siang saya juga pernah soalnya mengalami sendiri. Saya kan kerja jam 12 siang itu istirahat sampai jam 1. Jadi kadang saya gunakan untuk ke masjid, kadang istirahat gitu di teras masjid sini gitu. Nah, karena saya butuh kebutuhan, saya akhirnya beli online gitu, lewat aplikasi gitu. Oh, tak beli online gitu. Nah, ini kan tidak terjadi misalkan timbang menimbang di dalam masjid, tapi saya kan membeli gitu loh. Tapi saya nggak tahu tokonya entah berada di mana gitu, Ustaz. Gimana itu? Bagaimana Ustaz? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengakuannya. Jadi pelakunya yang biasa jual beli online ya iki orangnya. Ya, jadi yang dimaksud jual beli bukan harus dia itu ada berada di dalam masjid semuanya. Ada penjualnya, ada pembeliannya. Sekarang kan zamannya sudah canggih. Ngeklik, ya, itu sebenarnya kita sudah melakukan jual beli di dalam masjid. Sedangkan kan masjid kan sebenarnya fungsinya untuk apa? Zikir. Kalau memang mau buka HP, seharusnya yang dibuka apa? Ya minimal Quran lah gitu ya. Meskipun ngintip-ngintip WA dikit kan gak masalah. Yang penting larangan-larangan yang sudah disebutkan oleh Nabi itu jangan dilakukan. Apakah boleh online? Ya, tetap itu termasuk jual beli. Meskipun posisinya di sana, tetap namanya jual beli. Apakah namanya beda? Kalau misalkan yang menjual posisinya di sana terus namanya bukan jual beli, enggak. Itu tetap namanya jual beli. Dan yang dilarang oleh Nabi adalah jual beli di dalam masjid, baik secara offline ataupun online. Makanya kadang-kadang kita nggak sengaja, nggak sadar ya, sambil nyantai-nyantai, wih apik beli, wah ini apik. Itu termasuk. Kalau bisa usahakan jangan di masjid. Ya keluar dulu lah. Wah ini bagus ini. Keluar, kliknya di luar, tek, masuk lagi. Searching lagi, wih apik, keluar mana?
terus sak kapok wis ya. Yang penting jangan kliknya di situ, nggak boleh akad di situ. Ya kalau searching ya kan nggak masalah. Searching ya nggak masalah. Wong di masjid-masjid sekarang sudah disiapkan wifi, bahkan ada yang main game. Betul bang nggak? Bah, betul, anak kecil main game. Ya memang cara mendekati anak kecil ya tidak boleh dengan ayo langsung ceramah ini haram, gak sholat kamu masuk neraka. Jangan, nggak apa-apa. Ayo di sini ada wifi gratis, biarkan main game. Tapi ada aturannya. Kalau azan sudah tiba, game harus ditutup, sholat berjamaah. Pertama gitu cara giringnya, gak sembarangan. Loh kita kalau ngadepi jamaah-jamaah yang awam itu ya seperti itu. Ya kita contohlah dakwahnya Wali Songo. Wali Songo itu kan apa? Ngambil budaya yang ada di Indonesia, kemudian diubah sedikit demi sedikit, dimasukkan dakwah di dalamnya. Yang dulu awalnya orang-orang senangnya ngumpul mabuk-mabukan sambil makan-makan, cuma ketawa-ketawa, nongkrong sampai malam, diubah, ngumpul-ngumpulnya tetap, tapi diganti, wes ayo ganti makanan-makanan yang halal, ayo kita isi dengan zikir. Akhirnya jadi tahlilan. Akhirnya jadi wes baca sejarah-sejarah aja, manakiban. Akhirnya jadi wes baca sejarah Nabi, solawatan yang dibaca majelis tiba burdah atau berzanjih dan lain sebagainya. Itu warisan dari Wali Songo. Ya, bahkan ada yang berdakwah pakai wayang, yang pada akhirnya sekarang wayang disirik-sirikan. Padahal itu sarana dakwah dulu itu. Ya, kalau nggak pakai kayak gitu, nggak bisa masuk Islam itu. Coba bayangkan kalau seandainya Islam dulu masuk ke Indonesia, tiba-tiba masuk, ya, sedangkan dulu Indonesia itu agamanya apa? Hindu Buddha. Iki syirik, iki nembah patung ini. Coba ditolak nggak? Ditolak habis-habisan. Itu cerdasnya Wali Songo ketika berdakwah. Makanya kan dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Ya, makanya kan ada dakwah itu apa? Merangkul bukan memukul. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mencintai bukan mencaci maki. Nah sekarang buktinya ada orang yang hadir dalam majelis pulang-pulang emosian, dan itu sempat saya alami dulu ya. Sebelum bertaubat seperti ini, saya pernah mengalami pulang-pulang dari Surabaya, di rumah tahlilan, padahal itu pondok pesantren, bapak saya, ibu saya kiai. Lagi tahlilan, saya disuruh tahlilan, saya bilangnya, ndak, ini bid'ah. Coba bayangkan, anaknya kiai ngatakan orang tuanya bid'ah, saya ini. Akhirnya ibu saya marah. Dan ini pengalaman asli saya pribadi. Pulang-pulang dari Surabaya, saya bid'ah-bid'ahkan pondok saya yang di Madura. Akhirnya saya dimarah-marahi. Kamu ini pulang-pulang dari Surabaya kok malah berubah? Kitab kuning dilempar, belajar lagi. Disuruh belajar. Dan alhamdulillah saya belajar lagi. Belajar lagi sejak itu saya tobat. Salah saya dalam memahami Islam. Ternyata tidak sekaku ini dalam memahami Islam. Akhirnya ya berubah agak-agak kayak gini ya, agak-agak aneh-aneh gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, meskipun aneh-aneh gini kan ya saya jadinya bestinya Pak Ali ya. Meskipun ya saat nyampe di rumah ibu saya jengkel, Pak Ali kok nanya terus ya. Ndak Pak Ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Wakih nih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, masalah infak masjid ini digunakan untuk bisaroh para ustadz. Ini di masyarakat saya lihat ustadz ini pasarannya mahal-mahal, ada yang murah, ada yang tidak bayar juga ada. Ini mestinya Rasulullah dulu derajat tidak ada upahnya. Sekarang ini di dunia Islam masyarakat kita itu ada upahnya. Demikian Ustadz, mohon pencerahan. Terima kasih. Ini nyindir saya atau gimana sih? Tak pulang aja saya gitu. Wes pulang yuk. Saya ceramah disindir ya apa ya? Loh, ada nasihat dari orang tua. Ingat kalau misalkan kamu ceramah, nyampaikan ilmu, jangan sampai kamu narif.
Kenapa? Kalau misalkan ada kiai, ada ustadz, dia ceramah menyampaikan ilmu, terus dia yang diharapkan adalah bisyarah atau bayaran, hukumnya haram, dosa besar, Pak. Setuju ndak ini? Iya. Ada kiai, ada ustadz ceramah, ngarepnya amplop atau bisyarah, hukumnya haram, dosa besar. Tetapi kalau ada jamaah, ada takmir, ngundang ustadz, ngundang kiai, gak ngasih bisyarah, dosanya lebih besar, Pak. Milih mana, Pak? Gak boleh kita itu menjual agama, gak boleh. Dulu zaman Nabi, apakah ada bisyarah? Ya gak ada, ya. Kenapa? Karena memang sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat datang kepada Nabi, dan rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi, dempet. Nabi sholat di masjid, sahabat-sahabat yang dari jauh datang konsultasi. Nah kan sekarang kebalik, ustadznya dari jauh yang datang, ya, saya berangkat jam 2:30. Coba bayangkan 2:30 saya sambil ngene-ngene melek-melek, ya, terus bayar gak dibayar misalkan, saya gak butuh bayaran. Tapi ketika ada orang ngasih upah kepada ustadz, itu yang dibayar upahnya itu bukan untuk Al-Quran atau hadis yang disampaikan, tapi waktu yang diberikan kepada kita semuanya. Paham maksudnya enggak? Waktu itu yang penting. Kenapa? Makanya kan ada pepatah yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Loh, itu yang dibayar, dan itu sebagai bentuk terima kasihnya. Kalau saya nggak dibayar, nggak popo, cuma besok saya nggak datang lagi. Ya nggak ngono juga ya. Ustadz yang diundang itu naik apa? Naik apa itu? Naik mobil, ada yang naik sepeda motor. Itu butuh bensin enggak? Butuh. Bensin kira-kira pakai daun atau pakai uang? Pakai uang. Ya, ustadz yang di rumah yang ngisi kajian-kajian itu punya keluarga enggak? Punya keluarga, nyempatkan nemeni abah gitu loh. Selama berapa jam gitu loh. Itu kira-kira jasa enggak? Nah, jasa itu yang mungkin diberikan penghargaan oleh takmir-takmir masjid, bukan masalah Al-Quran dan hadisnya. Ya, yang enggak boleh itu kalau Al-Quran dan hadisnya itu dijual belikan, enggak boleh. Yang enggak boleh itu juga kalau ada penceramah yang ngasih tarif. Dan itu pengalaman saya, bukan saya yang melakukan. Saya ngundang ustadz, itu langsung ngasih tarif, langsung ditarif. Perempuan yang tak undang, viral, tak undang, langsung uang akomodasi 800.000. Belum datang wis minta 800.000. Ada lagi yang tak undang, karena kebetulan saya kan juga sering ngundang-ngundang, dulu takmir, saya ketua takmir. Ada yang saya undang hanya webinar. Webinar itu kan online, Zoom. Itu langsung minta 3 juta. Coba bayangkan, ini 3 juta, ini yang ngisi istri saya, bukan saya. Kalau saya 5 juta, langsung menentukan seperti itu. Uang webinar, gak datang ke tempat, itu sudah minta 3 juta, 5 juta. Wah, iki gak bener, langsung saya cancel. Ustadz gak bener. Dan ini ustadznya viral, dan saya nyoba ngundang gitu. Nah beda kalau ngundang saya nggak pernah, pokoknya sekian lah ya, enggak ya, nggak pernah. Wong saya pernah ngimami terawih, gak disalami, ya cuma keretek di lahatin, bikin gak ono wong ya, wes batuk itu, akhirnya pulang, ya sudah pulang, gak masalah. Kenapa? Saya gak butuh itu. Ojo ngono pali, kayak ngenyek aja gue, gak enak iki, buat orang tambah emosi aja. Ini pertanyaannya apa wes buat saya emosi, tambah Pak Ali ngenyek. Ndak, bah, bercanda bah, oke? Jadi, ya nek ngajinya ngotot ini kurang baik ya, guyon tapi masuk. Jadi yang diupah oleh takmir dan lain sebagainya itu bukan ayat Al-Quran dan hadisnya. Ya, karena menjual belikan agama itu hukumnya haram, tapi yang diupah waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk nemeni kita, ngajari kita, terus bensin, mungkin uang transport yang dipakai, itu saja sebagai bentuk penghargaan. Kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, ya, satu huruf yang kita
ajarkan itu tidak sebanding ribuan dolar yang diberikan. Itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuzi. Gitu bagi, okay. Abang gak usah bayar saya, habis ini langsung pulang aja gak apa-apa, Pak. Aman. Ini urusan takmir dengan saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bercanda, Bah, guyon, Bah, biar gak ngantuk, Bah. Ada lagi pertanyaan? Oh enggak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pasar itu tempat seburuk-buruknya tempat. Nah, perkembangan zaman sekarang ada night club. Apa itu ya? Tempat orang hiburan malam itu, Ustaz. Hiburan malam. Sama orkes atau sound horeg apa itu tidak lebih tidak lebih buruk daripada pasar, Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau jual belinya tadi ngekliknya di luar masjid, Ustaz. Kemudian masuk lagi masjid, berarti bisa tahiyatul masjid terus, Ustaz? Iya bisa. Ini ngamalkan pelajaran yang sebelumnya ini. Kemudian yang ketiga, Ustaz, nun sewu, mungkin Abah tadi maksudnya uang bisaro itu diambilkan yang langsung dari kas bayar? Dari kas atau disendirikan, mungkin begitu, Ustaz. Siap. Kan jindir saya ya. Enggak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi balik lagi ke bisaroh. Bapak ini ya. Apakah boleh bisaroh itu diambil dari uang kas masjid? Boleh. Karena apa? Pengajian termasuk kemaslahatan masjid, termasuk kemakmuran masjid. Karena kajiannya di dalam masjid. Nah, kalau kajiannya RW ya, terus diambilkan dari uang masjid, itu jelas tidak boleh karena bukan kegiatan masjid. Rapat takmir itu untuk apa? Kemakmuran masjid, boleh, konsumsinya disiapkan dari uang kas masjid. Rapat RW diletakkan di masjid, boleh, cuma konsumsinya nggak boleh ngambil dari masjid, kan bisa dibedakan. Kajian subuh terus kemudian diberikan sarapan, kopi, boleh diambil dari uang kas masjid. Kenapa? Untuk kemakmuran masjid. Nah sekarang sound horeg, ya, apakah nggak lebih buruk? Yang buruk itu banyak, ya. Cuma pada waktu itu sound horeg nggak ada, ya. Seandainya ada sound horeg pada waktu itu, mungkin ya seburuk-buruk tempat orang yang hadir sound horeg, ya, gitu ya. Ya, sound horeg itu haram apa enggak? Ada nggak sound yang nggak haram? Ada, sound desip, ya. Nek sound horeg itu wes fix, ya. Bahsul Masail, ya, MUI sudah mengatakan haram. Kita manut pada ulama, nggak usah ngeyel-ngeyel. Ada gus-gus siapa yang biasanya ceramah dan lain sebagainya, bukan ahli fikih, malah berfatwa wes ikut pendapat gua, sound horeg gak apa-apa. Loh, ikut sopo? Gak bisa kayak gitu. Orang yang ada di Bahsul Masail itu yang ahli-ahli fikih itu. Beda. Kadang-kadang orang penceramah dia nggak ngerti fikih, nggak terlalu dalam masalah fikih. Ada yang memang nggak ceramah, cuma dia mendalami detail secara mendalam masalah ilmu fikih. Nah kita harus manut kepada yang ahli. Kalau masalah fikih ikut kepada ahlinya. MUI itu kumpulan orang-orang ahli fikih. Bahsul Masail itu kumpulan orang-orang ahli fikih. Dan itu tidak langsung menyatakan dan memutuskan atau berfatwa bahwa itu haram. Itu diteliti terlebih dahulu. Ya apa sound horeg ini? Walah, ini ternyata mengganggu. Wong yang kita lihat hasilnya apa sound horeg? Yo, kaca pecah. Terus apa? Genteng, ya, genteng-genteng roboh kabeh. Bahkan mau masuk ke gang, apa itu? Gapuranya loh. Dihancurkan. Coba bayangkan, ngerusak. Bahkan bayi-bayi disuruh ngungsi. Ada yang seperti itu. Berbeda dengan sound desip. Ya, nek sound desip kan nggak ganggu, ya kan? Justru bisa nemeni anak-anak. Nah itu nggak haram, ya. Itu yang pertama. Jadi mungkin karena kondisi pada waktu itu ya yang buruk memang pasar. Karena banyak kecurangan. Ya klub-klub malam kalau seandainya dulu ada ya Nabi mungkin ya ngomong seburuk-buruk tempat adalah klub-klub malam. Ya karena dulu belum ada, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut dulu bentar, ya. Ini baru satu, itu kok pertanyaan wakeh. Gara-gara bisaroh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tentang keutamaan masjid adalah bahwa masjid itu adalah sebaik-baik majelis.
Jadi kalau kita ngadakan majelis, pengajian dan lain sebagainya, salah satu contohnya afdolnya yang paling utama adalah di masjid, ya. Memang majelis itu ya banyak sekali definisinya. Cuma kalau memang mau ngadakan majelis ilmu, alangkah baiknya kalau dilakukan di masjid. Kita ketika masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid, juga bisa iktikaf. Selama iktikaf itu pahala. Jadi ingat pertanyaannya tadi, kalau submitnya di luar Ustaz, masuk ke masjid, apakah boleh tahiyatul masjid? Boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun kita keluar sedikit saja ngambil sesuatu dari luar masjid, ketika masuk tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Itu mazhab Syafi'i. Makanya pernah saya sampaikan tentang pembahasan tahiyatul masjid, tukang, pernah kan? Tukang yang bekerja mungkin ngambil bahan bangunan, itu ya kalau memang mau sholat tahiyatul masjid boleh. Cuma ya nggak selesai-selesai nanti tukang itu. Tapi kalau mazhab Hanafi cukup sekali saat masuk, ya sudah, itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjidnya. Ya, jadi itu ya biasalah perbedaan di antara para ulama. Yang ketiga, tentang keutamaan dari masjid, bahwa masjid itu menerangi penduduk langit. Jadi bila kita memandangi langit di malam hari yang cerah, dari tempat yang jauh di perkotaan, misalkan kita ada pedesaan terus ngelihat ke langit, itu gemerlap bintang, itu kan indah, bertaburan di langit, sangat indah kita lihat. Selain enak dan indah dipandang, bintang-bintang itu juga bermanfaat buat para musafir dalam menentukan arah mata angin. Bahkan meski kecil kelihatannya, cahaya bintang itu bisa menerangi orang yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dikatakan al-masajidu buyutullah fil ardi tudi'u li ahli sama kama tudi'u nujumus sama'i li ahli ardi. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi yang menerangi penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit menerangi penduduk bumi. Jadi kalau kita yang ada di bumi melihat ke atas, ada bintang-bintang menerangi. Nah, penduduk langit, para malaikat itu terhibur ya dengan bintang-bintang yang ada di bumi, yaitu apa? Masjid-masjid itu. Nah, ternyata masjidnya luar biasa. Sebagian ulama itu memaknai penduduk langit pada hadis ini adalah para malaikat loh. Dan yang dimaksud dengan menerangi penduduk langit maksudnya adalah bahwa para malaikat itu suka dan mencatat pahala serta memberi nilai tersendiri pada masjid-masjid itu. Ya, jadi gambarannya seperti ketika kita lagi duduk-duduk melihat ke langit, ada bintang-bintang bertaburan. Nah, begitu juga masjid-masjid itu ya seperti bintang-bintang bagi ahli langit, penduduk langit, yaitu para malaikat. Malaikat itu senang nyatati, Masya Allah, orang-orang yang senang datang ke masjid. Dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Punya apa ini? Monggo Bah, silakan Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian saya Ustadz 2 hari lalu di luar kota. Saya terburu-buru masuk masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya lihat iqamah 4 menit lagi. Kemudian saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dilanjut dengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Masalahnya untuk sholat pertama saya aman. Yang kedua ini saya baru sadar bahwa saya masih ngemut permen Ustadz. Sedang? Masih ngemut permen. Oh, ngemut permen. Ini memang kejadian nyata nih. Akhirnya di rakaat terakhir qobliyah subuh itu baru sadar saya di rakaat keduanya itu saya ngemut permen. Akhirnya saya kunyah dan telan aja Ustadz gitu. Sekalian ya. Karena permennya ini permen obat batuk gitu Ustadz. Itu aja bagaimana status salat saya. Ya, kemudian yang kedua itu bagaimana juga dengan ustadz atau ustazah yang melakukan transaksi di dalam masjid, contohnya menjual kitab-kitab atau Al-Qur'an. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngemut permen ya. Salat tahiyatul masjid juga ngemut permen berarti. Cuma nggak sadar. Nggak sadar. Itu ngemut permen itu berarti masuk ya kan? Iya, permen ditelan bahkan. Terakhir malah dikunyah itu. Iya. Permen obat batuk. Iya. Ada nggak yang pengalaman seperti itu? Ini ngemut permen ini. Ya.
Jadi meskipun tidak mengenyangkan, satu butir saja misalkan di dalam mulut kita nyantol misalkan habis makan, terus kita telan, ya, sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa batal sholatnya. Makanya kalau misalkan lu ono permen butir di sini, itu jangan ditelan, tahan dulu. Kalau misalkan bisa disimpan di sini, ya simpan. Nih nggak bisa disimpan, ludahkan ke kiri. Kalau nggak ada jamaahnya, ya, ono jamaahnya diludahkan ke kiri, akhirnya kena sorbannya sebelah, blok, ono ya jangan. Karena dulu di zaman Nabi itu kan tanah masih kan, jadi diludahkan, wis langsung ketutup oleh tanah. Nah, kalau nggak bisa, simpen dulu. Ya kalau ditelan, sengaja nggak sengaja batal. Ya, gimana Ustadz kalau wis mau diludahkan ya nggak bisa, karena di sebelah ada jamaah. Mau disimpan di sini malah ganjal, nggak bisa baca. Loh Bapak pas nelen ngunyah permen itu bisa baca Fatihah? Bisa. Saya nggak bisa bayangkan Pak, baca Fatihah sambil ngemut permen. Nanti ajari Pak ya. Nanti tak ada praktekkan ke jamaah-jamaah saya, siapa tahu nanti bermanfaat ya. Makanya ini kejadian unik sekali dalam seumur hidup nih, gitu ya. Nggak apa-apa ya, namanya lupa itu nggak masalah ya. Tapi ketika sudah ingat itu, maka sholatnya sudah batal ya. Nggak bisa, tetap batal. Kalau seandainya lupa sampai subuhnya, terus lupa, benar-benar lupa, sah. Kalau memang benar-benar lupa nih ya, dan tidak pura-pura lupa. Tapi kalau pas ingat, loh permen sih nyantol ya batal. Ya, batal. Wong kita kalau flu misalkan, Allahu Akbar, flu-nya meler, wes incip-incip di sini, jangan dijilat Pak. Ya meskipun nggak mengenyangkan tuh batal nanti Pak kalau ketelan. Gimana caranya? Bersihkan. Kan pernah saya sampaikan. Yang penting jangan 3 gerakan. Boleh kita kalau tahu kalau kita sedang flu dan meler, bawa tisu boleh. Simpan saja di sini. Meler sudah mau mepet, ambil, sendekap kan. Jangan langsung, tapi balik lagi, ya. 1, 2, balik ke tempatnya. Belum 3. 1, 2, belum 3. Baru kembalikan ke posisinya. Masukkan kantong sendiri, jangan kantong sebelahnya. Itu kurang ajar namanya Pak. Okay? Jadi boleh gerakan-gerakan. Baca Quran boleh. Yang penting tidak 3 gerakan. Buka HP baca Quran boleh enggak? Boleh. Ya, tapi harus siap. HP-nya itu sudah terbuka halamannya. Ya, saya di password ternyata. Loh, password halamannya saya dicari. Ya bisa-bisa gerakannya 3 bahkan lebih batal. Ya, jadi sholatnya tadi batal, tapi niatnya sudah dapat Pak. Ya. Minimal dapat niat sholat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, ada ustadz-ustadzah jualan kitab di dalam masjid. Tetap meskipun dia ustadz atau ustadzah, jualannya di dalam masjid tetap tidak diperbolehkan. Kalau nginfo para jamaah, nanti bagi yang berminat bisa hubungi saya, tapi nanti transaksinya di luar boleh. Jadi yang nggak boleh itu transaksi di sini tiba-tiba langsung maju. Oh nggih Pak, ini 10.000 nggih. Itu tetap masuk yang kriteria dilarang ya, meskipun jual kitab. Karena tidak disebutkan dalam hadis Nabi jual beli dilarang kecuali jual kitab, jual sorban nggak boleh. Itu tetap namanya jual beli. Transaksi silahkan lakukan di luar. Termasuk kalau misalkan zakat lakukan di luar ya. Jangan di dalam, meskipun di Sarambi jangan. Buat meja di luar ya, pokoknya jangan di area masjid. Boleh dilakukan gitu Pak. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Ali. Gitu dulu, siapa dulu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik Ustadz. Kebetulan kami di sini diberi amanah selaku bidang tarbiyah Ustadz. Bidang tarbiyah. Di mana kami mengelola untuk yang pertama TPQ, yang kedua Gemas. Gemas itu remaja masjidnya di sini, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, di TPQ sendiri kita kan baru mengawali kurang lebih 2 tahun terakhir. Kita mengelola infak untuk khusus TPQ. Pertanyaan kami,
apabila infak untuk TPQ itu kurang untuk operasional TPQ, apa boleh menggunakan kotak infak masjid? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan gemas itu sendiri, itu ada 2 kegiatan Ustadz, ada yang di dalam masjid, ada juga di luar masjid. Itu apakah boleh menggunakan infak yang ada di masjid? Karena sementara ini dipisahkan Ustadz, jadi kadang saldonya sampai minus karena itu tadi. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Jadi ada TPQ, ada kasnya sendiri. TPQ itu kegiatan masjid, ya. Kegiatan masjid kan? Atas nama masjid kan? Ya. Jadi ada istilah kalau keuangan. Ini sebenarnya pembahasannya nanti ya. Tidak apa-apa ditanya. Nah ini. Jadi ada istilah imarah. Imarah itu memang untuk kebutuhan masjid terkait fisik, bangun masjid. Dan kalau misalkan ada orang yang menginfakkan untuk pembangunan, gak boleh diganggu gugat untuk bangunan. Sampai di sini paham? Gak boleh untuk kegiatan pengajian, gak boleh. Kalau orang itu infak untuk pembangunan masjid. Ada istilah lain yang lebih luas daripada imarah. Namanya adalah masoleh. Masoleh ini untuk kegiatan apa saja, termasuk pembangunan bisa diambilkan dari sini. Faham maksudnya? Jadi kalau ada infak atas nama pembangunan masjid, harus untuk pembangunan, nggak boleh untuk kegiatan kemakmuran masjid. Tapi kalau untuk ini masoleh, untuk kemakmuran masjid, kas-kas ini justru itu bisa untuk apa saja. Kegiatan pengajian boleh, pembangunan kalau seandainya kurang boleh diambilkan dari kas masjid. Makanya kalau kita infak jangan dikhususkan ini untuk pembangunan masjid, nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk yang lain itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan untuk kas masjid, itu untuk kegiatan masjid bisa, untuk bisyarahnya ustadz bisa, untuk ngundang siapa bisa, untuk kegiatan pembangunan masjid juga bisa, bahkan kegiatan TPQ yang memang atas nama masjid itu boleh diambilkan dari kas masjid, ya. Maka boleh jawabannya. Tapi ini nanti lebih rincinya berikutnya, ya. Ada lagi? Kalau yang untuk kegiatan itu gemasnya Ustadz, kalau di dalam masjid kan it's okay, dalam artian masuk dalam kemakmuran masjid. Tapi kalau kegiatan itu seperti bonding di luar atau kegiatan yang di luar masjid, tapi ya memang anak-anak yang pengurusnya remaja masjidnya di sini itu gimana Ustadz? Ya. Misalkan kegiatannya di luar, minimal mengawalinya dari dalam masjid, ya, menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan masjid. Ngumpulnya di luar, gak masuk masjid belas. Makanya harus pintar-pintarnya takmir. Ayo ngumpul dulu, kita awali dengan sholat duha. Faham maksudnya? Ayo sholat duha, kita buka dulu di dalam masjid, kita berdoa dulu, baru berangkat. Boleh. Pakai kegiatan luar masjid atas nama masjid, tapi gak ada sholat duha di dalam masjid, gak ada kegiatan sama sekali di dalam masjid, langsung di luar baris. Itu gak bisa kayak gitu. Makanya pintar-pintarnya takmir masjid, kelola supaya ini memang benar-benar kegiatan dalam masjid, cuma nanti berikutnya keluar. Bisa dipahami? Makanya nanti ini pembahasannya banyak. Ngeces di masjid boleh apa enggak? Ya nanti ya. Ya kan belum masuk masalah ngeces gitu ya. Ngeces di masjid, pakai air untuk kepentingan pribadi misalkan dibawa, atau untuk kurban misalkan buat nyiram. Loh, itu ada pembahasannya nanti. Kok melotot semuanya? Ini takut saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah online yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih berkaitan dengan transaksi jual beli di dalam masjid.
izin bertanya Ustadz, dalam sebuah kajian di beberapa masjid terkadang ada kegiatan lelang mushaf Al-Quran dengan alasan hasil lelang tersebut akan didonasikan atau disalurkan kepada yatim piatu duafa, atau terkadang ada juga yang beralasan dengan untuk donasi di Palestina. Terus kemudian pertanyaannya adalah, apakah kegiatan tersebut termasuk jual beli di dalam masjid, transaksi jual beli di dalam masjid? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah transaksi tersebut juga termasuk salah satu memperjualbelikan agama? Tambahan Ustadz, bahwasanya terkadang dalam transaksi tersebut, lelang tersebut ada iming-iming untuk ini Ustadz, akan dimudahkan urusannya. Terus kemudian terkadang juga akan diiming-iming untuk foto bersama, dapat foto bersama dengan pematerinya. Terus kemudian ada juga mendapatkan mushaf Al-Quran yang bertanda tangan pematerinya dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana pandangan syariat menurut Ustadz terhadap hal tersebut? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti dapat foto bareng ya. Pak Ali nanti karena banyak bertanya boleh foto bareng saya. Tanda tangan saya nanti gratis Pak Ali ya. Nggak usah lelang-lelang laptop saya atau HP saya. Pertanyaannya, lelang itu sebenarnya apa? Ayo. Lelang itu apa artinya? Ketika kita mau memutuskan sebuah hukum harus ngerti definisinya dulu. Lelang itu apa? Biasanya kan nawarkan sesuatu, orang yang lebih tinggi, betul gitu ya, penawarannya itu secara tidak langsung itu jual, tapi nanti yang paling besar tawarannya itu yang menang. Dan itu termasuk jual beli. Ya jangan dimanfaatkan kayak gitu. Kalau memang mau donasi untuk Palestina dan lain sebagainya, sampaikan saja, ayo monggo bagi yang mau donasi bisa dikumpulkan ke saya. Jangan dengan seakan-akan membawa agama dan lain sebagainya. Kalau mau lelang, ya jangan di dalam masjid, cari tempat yang lain, karena itu namanya jual beli tetap. Apalagi ada iming-iming nanti akan dimudahkan, dapat foto saya, dapat tanda tangan dari saya. Ente siapa? Kan gitu pertanyaannya. Nek saya ngomong Pak Ali, saya nggak apa-apa tak foto sama Pak Ali ya, meskipun agak menyebalkan ya, tapi senang saya melihat Pak Ali ya, daripada orang yang model-model kayak gini ya, membawa-bawa nama Palestina tapi pas kayak jualan-jualan kayak gini. Jangan dilakukan di masjid kalau bisa. Kalau di aula silahkan, nggak apa-apa. Kalau masjid tolong bersihkan dari namanya jual beli. Kalau memang mau donasi sampaikan aja para jamaah, bagi yang mau menitipkan donasi untuk Palestina monggo bisa disampaikan kepada saya. Tapi jangan diiming-iming dengan kayak gitu. Ya, jangan dilakukan jual beli. Nabi sudah mengatakan jangan melakukan jual beli. Bentuk jual belinya model apapun, wong jual beli kitab aja nggak boleh di dalam masjid. Ya. Ya tetap nggak boleh ya aturannya. Wes cari tempat lain untuk melelang. Mau lelang Al-Quran, mau lelang sejadah ustadznya kek, atau lelang apapun nggak apa-apa. Tapi jangan di dalam masjid. Monggo para jamaah, nanti saya akan ada lelang, tapi kita posisi di luar nggih. Gitu aja. Atau kalau memang ada tempat khusus, kadang-kadang itu ada masjid dan ada memang tempat yang tidak diwakafkan sebagai masjid. Dikhususkan untuk apa? Jamaah-jamaah perempuan yang sedang haid supaya bisa ikut hadir majelis. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Lakukan di tempat itu, yang bukan sebagai status sebagai masjid. Jangan. Kalau memang sudah ada aturannya nggak boleh di dalam masjid, baik itu lelang, jual kitab dan lain sebagainya, jangan dilakukan di masjid. Tetap tidak boleh. Nggak ada perkecualian. Ibaratnya gini. Coba misalkan istilahnya kita ubah. Kalau riba, bunga ya, kita pakai pendapat yang mengatakan bunga adalah riba. Karena gini, riba itu sepakat para ulama hukumnya haram. Tapi ketika ngomong masalah bunga termasuk riba itu nanti ada perbedaan. Yang kita tahu mungkin bunga termasuk riba, tapi kalau kita kaji dalam ilmu fikih nanti macam-macam pendapatnya. Kita sekarang pakai pendapat yang mengatakan bunga termasuk riba dan hukumnya haram. Nah sekarang ada kasus seperti ini. Saya pinjami kamu 1 juta, nanti kembalikan 1.050.000 infak. Saya ubah dengan istilah infak. Apakah lantas 50.000 itu halal? Halal apa enggak?
Faham maksudnya? Saya pinjemi Pak Ali 1 juta, nanti Pak Ali kembalikan ke saya 1.050.000. 50-nya itu infak buat saya. Halal apa enggak itu? Haram. Mau dinamakan infak, mau dinamakan sedekah jariyah, haram. Itu tetap bunga yang sok-sok diganti istilahnya diislamkan. Ya, itu tetap hukumnya haram. Tapi kalau kasusnya seperti ini beda. Pak Ali, ini saya pinjamkan 1 juta, Pak Ali kembalikan 1 juta. Terus di luar akad, ternyata Pak Ali sebagai bentuk terima kasihnya, iki loh Ustaz, buat Ustaz aja 50.000. Itu nggak apa-apa, karena tidak ada di dalam akad. Yang nggak boleh itu kalau ada di dalam akad, tetap termasuk bunga dan hukumnya ya riba, jadinya haram. Jadi mau lelang, entah itu untuk donasi, mau jual, entah yang dijual itu kitab, tetap namanya jual beli. Itu sebagaimana Nabi mengatakan jangan dilakukan di dalam masjid. Nabi nggak mengatakan kecuali donasi, enggak. Kecuali nanti untuk disumbangkan yatim piatu, enggak. Itu secara umum. Kecuali nanti jual kitab boleh dilakukan di masjid, enggak. Tapi Nabi mengatakan secara umum jual beli jangan dilakukan di dalam masjid. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, sudah jam 6. Pak Ali mau ancang-ancang angkat tangan, langsung tak stop. Sudah jam 6. Mocok Pak Ali ya. Jangan buat saya tambah emosi ya. Gara-gara bisaroh saya ditambah Pak Ali. Oke, bercanda, oke, guyon biar nggak ngantuk. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah pertemuan berikutnya masalah yang tadi ditanya Pak Ali, kita lebih rinci tentang takmir, oke? Takmir itu sebenarnya istilah takmir itu nggak ada dalam kitab fikih itu. Makanya nanti saya jelaskan sebenarnya istilahnya apa. Ada nazir, ada qayyim. Jadi kayak gitu nanti. Apa tugasnya takmir itu? Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.